Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya Desti Rahmawati di video yang ke-6. Nah, ini adalah video yang ke-6 di pertemuan yang ke-6 membahas tentang determinan. Ini masih melanjutkan aljabar linear dan juga metrik, akan tetapi untuk pertemuan kali ini di meeting ke-6 ini akan membahas tentang determinan, dan poin-poin yang akan dibahas itu adalah determinan by cofactor expansion, berarti nanti menentukan determinan tapi dengan menggunakan ekspansi cofactor. Nah, selanjutnya yang poin kedua itu adalah evaluasi determinan menggunakan reduksi baris. Nah, ini adalah dua poin yang akan dibahas pada meeting ke-6. Kemudian untuk referensi masih sama, yaitu menggunakan bukunya Ward Anton dan juga Sierra Horace dengan judulnya Elementary Linear Algebra. Baik, langsung saja di sini kita masuk ke determinan ya, introduction terkait dengan determinan. Di sini menjelaskan bahwasannya kita flashback terkait dengan fungsi ya. Nah, fungsi itu biasanya kita notasikan dengan bentuk seperti ini. Fx itu sama dengan sin x. Jadi fungsi terhadap fungsi sin x. Kemudian fx itu sama dengan x kuadrat. Ini adalah fungsi yang keduanya. Nah, kedua fungsi ini adalah fungsi pada bilangan real ya. Jadi fx ini nanti nilainya itu adalah suatu bilangan real ya terhadap variabel x-nya. Nah, antara x dan juga fx ini itu kedua-duanya itu menghasilkan suatu bilangan real seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kaitannya dengan determinan function ya. Jadi fungsi determinan. Nah, fungsi determinan itu di sini adalah kalau tadi variabel fungsi untuk sin x dan juga ini x kuadrat itu adalah suatu bilangan real. Akan tetapi untuk x di sini terkait dengan determinan function itu berarti x yang di sini adalah suatu matrix square. Matriks yang memiliki ukuran baris dan juga kolomnya adalah sama. Jadi x di sini adalah suatu matriksnya. Jadi fungsi determinan itu bisa kita notasikan dengan fx seperti ini. Nah, kemudian untuk x di sini tadi kita sudah tahu bahwasannya x untuk fungsi determinan itu adalah suatu matriks ya yang memiliki ukuran baris dan juga kolom yang sama. Nah, kita mempelajari yang namanya function determinan atau fungsi determinan ini adalah nanti fungsi determinan ini akan kita gunakan untuk terkait dengan teori pada sistem linear ya, theory of system of linear equation. Jadi di sistem persamaan linear itu nanti kita menggunakan function determinan. Selain sistem persamaan linear itu juga kita dapat menggunakan determinan untuk mencari inverse ya, inverse pada suatu matriks. Nah, karena matriksnya memiliki inverse, jadi kita sebut dengan invertible matrix seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan introduction dari determinan, bahwasanya determinan ini nanti akan digunakan untuk mencari atau terkait dengan sistem persamaan linear dan juga berkaitan dengan inverse seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke determinan ya, mencari determinan tapi dengan menggunakan cofactor expansion, ekspansi cofactor gitu ya. Nah, ini kita flashback materi di pertemuan yang kelima gitu ya. Di pertemuan yang kelima kita sudah membahas teorema 145 dan juga teorema 145 ini itu menjelaskan untuk mencari suatu determinan tetapi dengan ukuran matriksnya, barisnya itu ada 2, kemudian kolomnya juga ada 2, seperti itu. Nah, di sini untuk mencari determinan dengan ukuran 2 kali 2 dari suatu matriks, ya bisa kita lihat itu determinannya itu adalah yang A dikali dengan D, kemudian dikurangi dengan B, dikali dengan C, atau ketika di teorema 14.5 itu kan menjelaskan suatu formula terkait dengan A inverse atau inverse dari suatu matriks A, yaitu 1 dibagi dengan A dikali D gitu ya.
1 dibagi dengan A dikali D dikurangi B dikali C. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada D min B min C, kemudian A. Ini adalah untuk A inverse-nya. Nah, di sini kita lihat AD dikurangi BC ini adalah merupakan determinan dari matriks A dengan ukuran 2 kali 2 seperti ini. Nah, sehingga rumus ini, A inverse ini bisa kita tuliskan adalah sebagai berikut di sini. Jadi A inverse itu sama dengan 1 dibagi dengan determinan dari A, kemudian dikali dengan D min B min C, kemudian A di sini. Nah, ini adalah untuk mencari A inverse. Jadi di sini determinan dapat kita pakai ya berkaitan dengan inverse. Nah, untuk notasi determinan sendiri, selain bisa menggunakan seperti ini, det dari matriks A, bisa juga dengan menggunakan tanda tegak 2 seperti ini. Ini adalah determinan dari matriks A. Nah, selanjutnya kita ke minor dan kofaktor. Jadi sebelum kita mencari determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor, nah kita masuk terlebih dahulu terkait dengan minor dan kofaktor. Nah, apa itu minor, apa itu kofaktor? Itu bisa dilihat di definisi di sini, bahwasannya minor pada elemen AIJ itu kita notasikan dengan MIJ. M di sini untuk menunjukkan minor ya, minor pada elemen ke I, kemudian ya elemen ke I dan juga J ya. I-nya itu adalah baris, kemudian J-nya itu adalah kolom. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk kofaktor itu sendiri, kalau kofaktor itu adalah min 1 dipangkatkan dengan I ditambah dengan J dikali MIJ. Jadi dikalikan dengan minornya. Kalau kofaktor, untuk menentukan kofaktor berarti kita harus mencari terlebih dahulu minornya. Nah, di example pertama ini kita akan coba mencari minor dan juga menentukan kofaktor ya yang kita miliki di sini. Nah, ada diketahui suatu matriks A dengan ukurannya adalah di sini 3 kali 3. Nah, dari matriks ini kita akan mencari minornya terlebih dahulu. Minor pada baris ke I, kolom ke I, berarti nanti kita dapatkan M1, 1 seperti ini. Nah, ini berarti minor pada baris ke-1, kolom ke-1. Nah, minor ini bisa kita cari dengan cara dengan mendelete gitu ya, mendelete pada baris ke I dan juga kolom ke J ya. Jadi kita delete dulu misalnya karena M11 sehingga saya mendelete-nya baris pertama berarti yang di sini, kemudian kolom pertama berarti ini, sehingga minor ini itu adalah determinan of submatrix ya. Determinan dari submatrix yang sudah kita mendelete baris ke I dan juga kolom ke J-nya, sehingga saya dapatkan determinannya itu adalah tinggal yang 5, 6, kemudian 4, 8 seperti ini. Nah, ini adalah minor 1, 1. Nah, ini kan kita sudah tahu ukurannya adalah berarti matriksnya adalah ukurannya 2 kali 2. Nah, di sini saya gunakan tanda tegak seperti ini karena ini artinya adalah determinan dari minornya ya, yang determinan dari submatriksnya seperti itu. Nah, sehingga untuk M11 ini bisa kita cari karena ini ukurannya 2 kali 2, seperti yang sudah kita bahas di teorema 145 ini, bahwasannya determinan untuk ukuran 2 kali 2 itu adalah AD dikurangi dengan BC, berarti AD sini ya dikurangi dengan BC-nya. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan 5 dikali 8 dikurangi 6 dikali 4. Nah, ini kita dapatkan M11 seperti itu. Nah, begitu juga untuk yang M12 ya. Ini seperti ini ya. Ini sudah saya hitung. Jadi tadi 5 kali 8 dikurangi 6 kali 4 hasilnya adalah 16 seperti itu. Nah, ini adalah minor untuk baris pertama, kolom pertama. Nah, lalu bagaimana untuk misalnya saya akan mencari minor ya, minor untuk elemennya di baris kedua dan juga kolom kedua. Nah, seperti ini. Baris kedua, baris ketiga, kolom kedua ya.
Nah, matriksnya tadi kan kita punya seperti ini ya elemennya. Nah, ini elemen yang ada di matriks. Nah, karena minor itu sendiri adalah determinannya dari submatriks yang kita delete untuk baris ketiga gitu ya. Berarti baris ketiganya itu adalah ini. Kemudian kita delete juga kolom kedua. Kolom keduanya berarti di sini. Sehingga tinggal 3 min 4, 2, sama 6. Saya taruh di sini 3 min 4, 2, 6. Nah, setelah itu ini sudah ukurannya 2 kali 2. Bisa kita cari, berarti determinannya adalah 3 dikali 6 dikurangi min 4 dikali 2. Nah, ini kan berarti 18 ditambahkan dengan 8. Nah, ini hasilnya seperti itu. Hasilnya adalah 26. Ini untuk minor 3, 2 seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke kofaktor. Nah, yang dimaksud dengan kofaktor tadi itu adalah min 1 dipangkatkan I ditambah C dikali M IJ itu ya. Nah, saya akan mencari kofaktor satu-satu. Kofaktor satu-satu berarti kan rumusnya min 1 ya, min 1 seperti ini dipangkatkan I karena I-nya itu adalah 1 dan J-nya 1 sehingga 1 ditambah 1 di sini. Kemudian dikali dengan M11 karena tadi kan kita belajar minor. Kita sudah membahas minor ya, menentukan minor. Minornya sudah ketemu 16 sehingga sekarang tinggal min 1 dipangkatkan dengan 2 dikali dengan 16. Karena min 1 dipangkatkan dengan bilangan genap, 2 hasilnya adalah tetap positif ya, hasilnya 1. Sehingga 1 dikali 16 itu adalah 16 seperti ini. Ini adalah kofaktor dari elemen A11. Lah, selanjutnya saya coba untuk mencari kofaktor untuk elemen yang 3, 2 yang ini. Sehingga C32 gitu ya. Ini C itu artinya adalah kofaktor. Kofaktor pada elemen 32 ya, jadi baris ketiga, kolom ke-2. Seperti itu. Berarti nanti rumusnya adalah min 1 dipangkatkan dengan 3 ditambahkan dengan 2. Seperti inilah. Kemudian kita kalikan dengan minornya. Minornya berarti sesuai juga M32. Sehingga min 1, ya ini min 1 dipangkatkan dengan 3 ditambah 2, itu adalah 5, dikali M32. M32 sudah kita dapatkan adalah 26. Sehingga min 1 pangkat 5, pangkat ganjil itu hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 1 dikali 26, berarti negatif 26. Nah, ini hasilnya. Ini adalah kofaktornya, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan minor dan juga kofaktor. Jadi, kofaktor itu bisa dicari apabila minornya sudah dicari terlebih dahulu, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan membuat matriks kofaktornya, karena tadi kan kofaktor yang saya cari itu hanya C11 sama C32, kofaktor 11 sama kofaktor 32. Padahal di sini tadi kita punya matriksnya, ukurannya adalah 3 kali 3, sehingga dari ukuran 3 kali 3 ini bisa kita mendapatkan matriks kofaktornya dengan ukuran juga yang sama 3 kali 3 seperti itu ya. Nah, sehingga nanti saya akan mendapatkan C11 gitu ya. Nah, di sini untuk matriks kofaktornya atau saya kasih nama dengan C, itu nanti di sini ada C11, C12, C13, C21, kemudian C22, C23, C31, C32, dan C33. Ini adalah matriks kofaktornya, di mana dengan elemen C11 tadi kita sudah dapatkan, ini hasilnya adalah C11 berarti ini 16, kemudian tadi saya juga dapatkan C32 itu adalah min 26, C32 itu adalah di sini min 26 gitu ya. Nah,
untuk C12, C13, dan seterusnya yang belum kita cari, nanti ini bisa kita lengkapi gitu ya dengan mencari terlebih dahulu minornya. Minor dari M12, M13, dan seterusnya seperti itu. Baru kemudian kita lengkapi matriks kofaktornya di sini, nilainya berapa, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan matriks kofaktor. Jadi elemennya itu terdiri dari kofaktor yang sudah dicari dari matriks yang diketahui, seperti itu. Nah, ini sebagai gambarannya, kalau tadi kan saya ukurannya 3x3. Nah, di sini ukurannya bukan 3x3 ya, bisa lebih 3x3. Nah, tadi untuk kofaktor kan rumusnya itu adalah min 1 pangkat ini ya. Min 1 pangkat I ditambahkan J dikali dengan M IJ. Nah, karena tadi adalah min 1, ya, min 1 pangkat I ditambahkan J dikali M I J seperti ini. Ini adalah untuk matriks kofaktornya ya. Elemen-elemen yang ada di matriks kofaktor. Nah, karena di sini adalah I ditambah J, tadi hasilnya bisa berupa bilangan genap ataupun ganjil seperti ini. Kalau C11 itu kan 1 ditambah 1 itu genap. Jadi kalau genap hasilnya itu adalah positif. Nah, sedangkan kalau 3 ditambah 2 itu hasilnya adalah 5. 5 itu adalah negatif. Nah, karena hasilnya negatif, sehingga kita bisa menuliskan di sini. Jadi untuk ketika di 1 itu pasti dia positif. Tapi ketika di baris pertama, kolom kedua, ini kan berarti kalau kita jumlahkan kan 3. Kalau 3, min 1 pangkat 3 itu hasilnya adalah negatif ya. Jadi ini negatif dan seterusnya seperti itu. Kalau kita lihat polanya, ternyata di sini ada plus, minus, kemudian plus, kemudian minus, plus, minus, dan seterusnya akan seperti itu. Nah, jadi ini adalah kofaktornya, dia bisa bernilai, elemennya itu bisa bernilai positif dan juga negatif. Seperti itu. Nah, karena kita sudah langsung mendapatkan untuk nilai min 1 pangkat I plus J, sehingga kofaktor 11 itu bisa sama dengan M11 ya, karena nilainya positif. Kemudian kalau kofaktor C21 itu berarti dia di baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom pertama, berarti posisinya ada di sini, dan I ditambah J-nya itu dipangkatkan, tadi ya min 1 pangkat, berarti pangkat 3 ya, hasilnya adalah negatif, makanya C21 itu sama aja dengan negatif min M21, seperti ini, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini adalah matriks kofaktornya. Nah, selanjutnya kita akan mencari determinan dengan menggunakan kofaktor expansion, ya, ekspansi. Ekspansi dari suatu kofaktor. Nah, untuk mencari determinannya, kita bisa menggunakan ekspansi, misalnya ekspansinya itu adalah di baris pertama, gitu ya. Ekspansi baris pertama berarti kita lihat, misalnya tadi saya ambil contohnya di sini, baris pertama itu adalah ini, 3, 1, min 4. Nah, sehingga saya masukkan di sini itu adalah determinannya, itu koefisiennya ya, elemennya A11 dikali dengan M11 ditambahkan dengan A12, karena kan tadi baris ya, baris pertama, sehingga di sini adalah barisnya untuk baris pertama semuanya, A12, M12 negatifnya, kemudian ditambahkan dengan A13, M13, seperti itu. Nah, ini A11, M11 itu kan sama aja dengan kofaktornya. Nah, jadi determinan ini bisa kita cari dengan mengekspansi baris pertama dengan menggunakan kofaktor ya. Berarti kofaktornya karena di baris pertama itu kan kita ada, tadi ada C11, kemudian C12, dan C13. Kemudian yang kita pakai juga tadi ada A11, A12, dan juga A13. Saya masukkan di sini A11, A12 ya. Terus A13. Kemudian kofaktornya juga sama, C11, C12, sama C13. Ini kalau misalnya saya menggunakan ekspansi baris pertama. Bisa juga dengan ekspansi misalnya kolom pertama. Nah, kalau saya menggunakan kolom ya, berarti nanti saya menggunakan yang
Oke, ini ya. 3 ini karena kolom kan dia ke bawah, berarti 3 nanti dikalikan dengan C11. Kemudian 2 dikalikan dengan C21. Kemudian 1 dikali dengan C31. Itu kalau misalnya saya menggunakan ekspansi kolom pertama, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya masuk ke example yang kedua di sini ya. Ada suatu matriks A dengan elemennya yang sudah bisa terlihat di situ. Kemudian untuk mencari determinan A, ya, mencari determinan dari matriks A dengan menggunakan kofaktor ekspansi baris pertama, first row. Berarti baris pertama dari matriks A. Jadi tadi untuk mencari determinan, kita harus mencari yang namanya kofaktor. Nah, kofaktor itu dicari dari minor, seperti itu ya. Nah, oke, saya lanjut aja. Untuk mencari determinannya, berarti determinan dari matriks A, atau saya menggunakan tanda tegak seperti ini ya. Kemudian elemennya ini dimasukkan semua ke dalam sini. Nah, setelah itu karena saya menggunakan first row, berarti ekspansi baris pertama, berarti saya ambil yang di sini. 3, 1, 0. Ya, berarti ini A11 gitu kan. Kemudian di sini adalah A12, terus A13. A11 ini dikalikan dengan C11, berarti A12 dengan C12. Begitu juga yang A13 dengan C13. Ini kita jumlahkan. Nah, seperti ini. Ini adalah rumusnya, formulanya gitu ya. Sehingga di sini adalah 3. Kemudian tadi kofaktor kan kita sudah belajar ya. Kofaktor itu adalah ini ya, saya tuliskan lagi di sini. Min 1 dipangkatkan dengan ini untuk kofaktor yang C11, berarti ini 1 ditambah 1 dikali dengan M11. M11 itu berarti kita mendelete baris pertama dan juga kolom pertama. Sehingga saya dapatkan min 4, 3, 4, min 2. Ini ya, di sini min 4, 3, 4, min 2. Karena di sini min 1 pangkat 2 itu positif, makanya di sini nilainya adalah positif ya. 3 seperti itu. Nah, kemudian ini ditambahkan ya. Kemudian C12 karena ini kan ganjil. Nah, pasti di sini akan negatif ya. Negatif A12 itu nilainya adalah 1 ya. Kemudian C12 tadi karena ininya sudah negatif berarti tinggal M12. M12 berarti kita delete baris pertama, kemudian kolom yang kedua. Jadi sekarang saya dapatkan min 2 ya. Ini min 2, kemudian 5, kemudian setelah itu 3 sama min 2, seperti itu. Nah, begitu juga untuk yang C13. C13 otomatis karena ini 1 ditambah 3 itu plus, makanya di sini adalah plus. A13-nya itu adalah 0, ini ya, 0. Kemudian setelah itu, karena kita delete baris pertama kolom ke 3, ini ya, berarti sekarang saya dapatkan yang di sini. Nah, ini yang di sini saya taruh ini. Berarti ini min 2, min 4, 5, sama 4, seperti itu. Nah, baru kemudian kita cari determinan untuk ukuran 2 kali 2. Berarti untuk determinan 2 kali 2, saya ambil yang di sini ya. Ini saya ambil determinan ini. Berarti min 4 dikali min 2 itu adalah 8. 8 dikurangi dengan 4 kali 3 itu adalah 12. Sehingga hasilnya adalah min 4. Jadi di sini saya dapatkan 3 dikali min 4 seperti ini. Nah, begitu juga untuk yang di sebelah sini itu juga sama prosesnya. Baru kemudian kita jumlahkan dan ternyata hasilnya adalah min 1. Nah, min 1 ini adalah determinan dari matriks A yang kita miliki ini. Nah, ini adalah langkah-langkahnya untuk mencari yang namanya determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Seperti itu. Nah, kemudian untuk teorema 211 di sini ini adalah kofaktornya ya. Untuk mencari determinan tapi dengan menggunakan kofaktor baik baris rumusnya adalah seperti ini, kemudian kolom itu adalah seperti ini. Nah, untuk kolom berarti prosesnya juga sama, tinggal mengganti baris menjadi kolom. Ya, sebagai ilustrasi saya masuk ke contoh yang ketiga. Saya punya matriks A-nya, tadi elemennya adalah ini, kemudian saya cari determinannya ya. Determinan dari matriks A,
Tapi di sini saya menggunakan ekspansi kolom. Ekspansi kolom berarti saya ambil kolomnya first column, jadi kolom pertama. Kolom pertama berarti yang di sini ya. Ini adalah kolom pertama, maka saya masukkan di sini 3, kemudian min 2 dan 5. Kemudian tadi untuk min 1 dipangkatkan I ditambah C seperti itu ya. Nah, karena di sini kan pasti dia adalah plus ya, ini plus sehingga yang di sini ini kan posisinya itu adalah di sini. Ini untuk baris kedua kolom pertama. Berarti kan ganjil ya. Jadi negatif di sini negatif, kemudian plus positif plus gitu ya. Kalau kita lihat polanya kan plus min kemudian plus seperti itu. Nah, kemudian setelah itu karena di sini itu adalah 3, ini adalah A1U1, sehingga ini untuk yang minor 1,1. Seperti itu ya. Berarti kita delete yang sini sama ini. Jadi kita dapatkan min 4, 3, 4 sama min 2. Seperti itu. Nah, begitu juga untuk yang di sebelah sini. Sebelah sini berarti kan untuk posisi yang min 2 ini. Berarti kita delete-nya seperti ini ya. Kita delete, nah saya dapatkan 1, 0, 4, min 2. Ini saya taruh di sini. Begitu juga untuk yang di sebelah sini itu juga sama. Jadi saya mendelete yang di sini ya dengan kolom pertama ini. Sehingga saya dapatkan min 1, 0, min 4, sama 3. Saya masukkan sini. Nah, kemudian baru dicari determinannya untuk ukuran 2 kali 2. Nah, ini adalah ketemunya. Nah, ternyata hasilnya adalah sama. Jadi, baik kita menggunakan ekspansi baris pertama, kedua, ataupun baris keberapa gitu ya, dengan ekspansi kolom, kolom juga seperti itu. Bisa diambil kolom pertama, kolom kedua, dan seterusnya itu hasilnya akan sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu tadi adalah untuk mencari yang namanya determinan dengan menggunakan yang namanya ekspansi kofaktor, baik baris ataupun kolom. Nah, sekarang saya masuk ke matriks adjoin-nya. Nah, yang dimaksud dengan matriks adjoin ini itu adalah transposnya ya, transpos dari suatu matriks kofaktor. Tadi kan saya punya matriks kofaktornya adalah ini ya, untuk contoh yang pertama ini matriks kofaktor. Nah, kemudian adjoin-nya, kalau adjoin-nya berarti dia ditranspos, berarti membalik dari baris menjadi kolom, sehingga adjoin-nya, adjoin dari matriks A itu saya dapatkan adalah C11, C12 dia berubah di sini, C12, kemudian C13 gitu ya, kemudian C21, C22, C23, selanjutnya C31, C32, dan C33. Jadi dari matriks kofaktor ini kita bisa mencari yang namanya adjoin-nya. Adjoin-nya berarti itu adalah matriks kofaktor yang sudah ditransposkan. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan adjoin. Nah, di sini saya masuk ke contoh yang keenam, itu adalah mencari adjoin dari suatu matriks yang ukurannya adalah 3 kali 3. Berarti langkah awalnya saya harus menentukan kofaktornya. Nah, untuk menentukan kofaktor itu harus mencari yang namanya minor. Seperti itu ya. Nah, seperti langkah-langkah tadi, nah di sini ternyata sudah kita dapatkan kofaktor C11 itu hasilnya adalah 12. Nah, dari mana? Ya, dari kita mendelete baris pertama dengan kolom pertama. Berarti kita dapatkan 6, 3, min 4, 0. Seperti ini ya. Berarti saya contohkan lagi. 6, 3, min 4, 0. Determinannya karena C11 berarti di sini adalah plus 1 kan? Sehingga saya dapatkan 6 kali 0 itu adalah 0 dikurangi dengan 3 kali min 4 itu adalah min 12. Jadi ketemunya adalah 12. Begitu seterusnya untuk kofaktor yang lain. Nah, setelah itu saya dapatkan matriks kofaktornya ya. Ini adalah matriks kofaktornya. Ini sudah dapatkan semuanya setelah saya mencari kofaktornya. Lalu dari kofaktor matriks ini saya akan mencari adjoin-nya. Berarti adjoin-nya kita transposkan dari kofaktornya. 12, 6, min 16 yang tadinya baris dia berubah menjadi kolom. Seperti itu dan seterusnya seperti itu.
Nah, untuk adjoin di sini fungsinya adalah untuk mencari inverse ya, mencari inverse dari suatu matriks itu kan rumusnya adalah 1 per determinan dikali dengan adjoin dari A, seperti itu. Nah, ini adalah rumus secara ini ya, yang bakunya untuk mencari A inverse, baik ukurannya 3 kali 3 atau seterusnya, itu bisa dengan menggunakan 1 per determinan A dikali dengan adjoin dari A. Nah, ini tadi untuk mencari determinan bisa kita gunakan ekspansi kofaktor ya. Untuk ekspansi kofaktor kita harus mencari terlebih dahulu yang namanya kofaktor dan juga sebelum kofaktor ada minor. Kemudian untuk adjoinnya itu berarti transpose dari matriks kofaktor seperti itu. Nah, ini example 7 itu adalah saya akan mencari A inverse-nya ya, A inverse-nya dengan menggunakan yang namanya adjoin tadi. Tadi saya dapatkan 1 per determinan dikali dengan adjoin A ya, dari matriks yang ada di example yang ke-6. Example yang ke-6 kan tadi saya sudah dapatkan seperti ini ya. Ini adalah untuk adjoinnya. Nah, sedangkan untuk determinannya di sini ya, determinannya tadi kan langkah-langkah untuk mencari determinan kita bisa menggunakan cara yang ekspansi di sini ya. Saya mau ambil ekspansi untuk yang ini ya, untuk yang baris pertama di sini. Berarti saya punya matriks A-nya itu adalah baris pertama 3, 2 sama min 1 gitu ya. Sehingga di sini saya tuliskan dulu ya, untuk determinan dari A dengan menggunakan ekspansi baris pertama tadi ada 3 plus ya, terus min ya, terus plus seperti ini ya. Untuk elemennya tadi ada 3, 2, min 1. Berarti 3, 2, ini ada min 1 gini ya. Kemudian saya kalikan dengan kofaktornya. Kofaktor untuk baris pertama ini 12, 6, min 16. Ini ya, berarti 12, ini dikali 6, terus min 16, seperti ini. Nah, ini berarti 3 kali 12 itu adalah 36 ya. Ya, 36, kemudian 2 kali 6 itu adalah 12. Nah, kemudian di sini plusnya plus 16 seperti ini ya. Kita cross check lagi gitu ya. Kita cross check lagi untuk matriks pertama 32 sama min 1, 3, 2 sama min 1. Kemudian untuk kofaktornya itu adalah 12, 6 sama min 16. 12, 6 sama min 16 gitu ya. Ini adalah untuk kofaktornya gitu ya. Oh ya, karena ini adalah sudah kofaktor, saya ambil kofaktor berarti di sini harusnya adalah plus ya, karena tadi kan saya ngambil kofaktor di sini. Kofaktornya kan sudah bukan minor ya. Kalau tadi kan yang plus minus kemudian plus gitu, itu adalah minornya. Jadi di sini adalah plus. Sehingga kita jumlahkan, ini hasilnya adalah kita cek ya, ini 36 ditambah dengan 28 seperti ini ya. Ya, hasilnya adalah 64. Oke, saya dapatkan determinan A itu adalah 64. Jadi 1 per 64 dikali dengan adjoinnya. Adjoinnya berarti yang di sini 12, 4, 12 ya. Nah, saya taruh di sini semuanya. Nah, baru kemudian karena ini 1 per 64 dikali dengan 12, hasilnya adalah 12 per 64. Nah, ini adalah A inverse-nya dan seterusnya. Elemennya adalah seperti itu. Seperti itu ya. Ini adalah untuk mencari nilai A inverse. Nah, selanjutnya saya masuk ke teorema 213. Di sini adalah terkait dengan determinan, tapi dengan menggunakan matriksnya diketahui itu adalah matriks segitiga atas ya. Jadi kalau bentuknya adalah suatu matriks baik segitiga atas ataupun segitiga bawah gitu ya, ataupun matriksnya itu nanti adalah suatu matriks diagonal ya, seperti ini. Berdasarkan teorema ini, itu diperoleh determinan dari A itu adalah
diagonalnya yang dikalikan ya. Jadi ada contoh 8 ini berarti matriks segitiga atas gitu ya. Kemudian untuk mencari determinannya yaitu cukup dikalikan yang main diagonalnya sini. Dikalikan 2 kali min 3 dikali 6 kali 9 kali 4. Nah, ini berdasarkan teorema 213 berlaku untuk diagonal gitu ya, kemudian segitiga atas dan juga segitiga bawah. Nah, kalau contoh 8 ini adalah matriks segitiga atas, seperti itu. Nah, jadi tidak perlu kita harus mencari adjoinnya, kemudian kofaktornya gitu ya, untuk matriks yang diagonal atau segitiga. Cukup dengan mengalihkan diagonal utamanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah kita masuk ke Cramer's Rules ya. Jadi aturan Cramer ini digunakan adalah untuk mencari solusi dari persamaan linear ya. Dari pas awal dari video pertama kita mencari solusi dari SPL dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan gitu ya. Tapi di sini itu kita akan menggunakan aturan Cramer. Nah, aturan Cramer ini untuk mencari solusinya, kalau tadi kan kalau persamaan linear kan ada variabelnya ya, yang biasanya itu ada x1, x2 dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk mencari nilai variabel tersebut, caranya adalah dengan aturan Cramer ini kita cari determinan A1 dibagi dengan determinan matriks A-nya. Nah, A1 kemudian X2-nya itu juga sama, dirubah determinan A2 dibagi dengan A. Dan seterusnya sampai Xn itu berarti determinan An dibagi dengan determinan A. Nah, kemudian untuk B-nya itu seperti biasa ada B1, B2 sampai Bn ya. Nah, untuk A1 di sini, A1 adalah kita mereplace gitu ya, mengganti entry ya, elemen yang ada di kolom ke J dari matriks A dengan matriks J ini. Gitu ya, itu untuk yang A1-nya. A2 juga sama seperti itu dan An juga sama. Nah, untuk ilustrasinya saya masuk ke contoh ke-9. Di sini saya akan mencari SPL ya, mencari solusi dari SPL tapi dengan menggunakan aturan Cramer ya. Nah, aturan Cramer tadi kan berarti saya punya SPL-nya ini, kemudian saya buat matriks A-nya seperti biasa. Matriks A itu terdiri dari koefisien A ya. Ada 1, kemudian di sini 0 ya, kemudian 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di video sebelumnya untuk SPL ya, untuk matriks A. Nah, kemudian untuk matriks B-nya itu B kecil ya. Di sini ada 6 ya. 6, 30 sama 8. Itu sesuaikan dengan yang ada di sini. Ini ya. Ini matriks B-nya. Nah, kemudian untuk A1 tadi kan mengganti ya, mengganti untuk kolom pertamanya. Kolom pertama dengan matriks B, makanya kolom pertamanya tadinya 1, min 3, min 1, itu akan berubah menjadi 6, 30 sama 8. Nah, selanjutnya A2 juga sama, berarti kolom kedua yang diganti gitu ya. A3 itu juga kolom ke-3, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita cari A1, A2, A3, tadi kan rumus untuk X1 itu adalah determinan dari A1 dibagi dengan determinan dari A. Nah, untuk mencari determinannya itu rumusnya adalah sama seperti tadi ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Nah, di sini sudah didapatkan hasilnya itu adalah min 40 dibagi dengan 4 seperti itu. Min 40 itu adalah determinan dari A1. Berarti A1 matriksnya adalah yang di sini. Nah, untuk mencari determinan tadi rumusnya adalah bisa dengan menggunakan apakah nanti kalau bentuknya adalah segitiga atas atau bawah atau diagonal bisa dengan teorema 213. Tapi kalau tidak berarti kita bisa menggunakan teorema 212 yaitu dengan menggunakan apa namanya, determinannya itu adalah di teorema sebelumnya ya berarti ya, dengan kofaktor gitu ya. Ini kalau yang di sini adalah untuk inverse-nya gitu ya. Mohon maaf tadi terjadi ini ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk determinannya sudah selesai untuk mencari nilai dari variabel X1, X3, X2, dan seterusnya seperti itu. Tergantung ukuran dari matriksnya. Nah, selanjutnya kita akan mengevaluasi determinan dengan menggunakan operasi baris ya. Nah, operasi baris di sini
Sehingga di sini ada beberapa teorema. Apabila nanti kita punya suatu matriks square gitu ya, matriks dengan ukurannya baris dan kolomnya sama gitu ya, sehingga nanti determinan dari A itu adalah nilainya adalah 0. Tetapi apabila di sini jika matriks A-nya itu memiliki row of zero, jadi memiliki 0 pada baris ataupun kolom, itu nanti determinannya sama dengan 0. Kemudian di teorema 222 itu apabila determinan dari A itu akan sama dengan determinan dari A transpose, seperti itu. Begitu juga untuk yang teorema 223 itu juga menjelaskan beberapa teori terkait dengan mencari determinan gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya langsung saja ke contohnya. Di sini untuk contoh pertama terkait dengan determinan teorema yang tadi sudah kita bahas gitu ya. Kalau misalnya ada suatu matriks kemudian dia pada barisnya dioperasikan dengan perkalian skalar gitu ya. Nah, di sini adalah K-nya, KA11, KA12, KA13, itu kalau kita cari itu determinan B ini ya, matriks B itu akan hasilnya sama dengan K dikali determinan A, seperti itu. Nah, ini sebagai ilustrasinya bisa dilihat di tabel 1. Di tabel 1 ini kita lihat ada determinan B. Matriks B-nya itu adalah seperti ini ya. Ternyata kalau di sini bisa kita pisahkan seperti ini, kita bisa mencarinya untuk mencari determinannya bisa kita ambil dulu K-nya ya. K-nya ditaruh di luar, kemudian di sini sudah tidak ada A-nya. Tetapi ternyata hasilnya adalah sama, baik kita cari menggunakan seperti ini atau dengan model yang seperti ini, K dikali determinan A itu hasilnya kan sama. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kalau misalnya saya punya matriks B-nya itu seperti ini elemennya, kemudian saya tukarkan baris pertama, ini kan baris pertama saya tukar dengan baris kedua, seperti ini. Nah, ternyata hasilnya determinan B yang di sini elemennya seperti ini akan sama dengan negatif dari determinan yang di sini nih. Jadi ini kan tadi kita tukarkan baris ke-1 dengan baris kedua seperti ini, akan tetapi di sini harus negatif. Itu hasilnya determinannya akan sama seperti ini. Determinan B itu sama dengan negatif determinan A. Nah, selanjutnya untuk perkalian gitu ya dengan operasi baris yang ketiga kan seperti ini ya. Nah, kemudian kalau modelnya seperti ini, bisa kita cari ternyata determinan yang modelnya seperti ini itu akan sama dengan ini, gitu ya. Jadi di operasi baris itu untuk mencari determinannya di sini bisa ditunjukkan di tabel 1 ini. Untuk perkalian dengan skalar, kemudian pertukaran baris, kemudian dengan penjumlahan gitu ya dari multiple baris yang lain seperti itu. Ini adalah operasi barisnya. Nah, ini juga ada teorema lagi terkait dengan matriks identitas gitu ya. Jadi kalau misalnya E itu adalah hasil yang diperoleh dari perkalian ya, dari suatu matriks identitas, maka determinan dari E itu sama dengan K. Nah, kemudian kalau di interchange gitu ya, ditukarkan dua barisnya, determinan dari E-nya itu adalah -1. Kalau dijumlahkan berarti itu tetap determinannya juga 1. Jadi kalau yang pertama ini adalah dengan row operasi baris pertama ya. Kalau yang di sini operasi baris yang kedua dan yang C ini adalah operasi baris yang ketiga. Seperti itu. Tapi terkait dengan matriks identitas. Kalau tadi yang di sini bukan matriks identitas gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Contoh untuk mencari determinan dari suatu matriks ya, dengan elemennya adalah seperti ini. Bisa kita lihat, ini kan kita menggunakan teorema 224 yang di sini ya. Ini kan adalah suatu matriks identitasnya seperti ini ya. Ada matriks yang diperoleh dari identitas tetapi dengan mengalihkan operasi baris yang pertama ya. Kalau yang di sini dikalikan dengan 3. Kalau yang di sini ini adalah ditukarkan. Kemudian yang selanjutnya ini dengan
operasi baris yang ketiga. Dengan teorema yang 224 ini kita dapatkan ternyata hasilnya kalau sesuai teorema pertama, kalau dikalikan dengan skalar hasilnya adalah K skalarnya. Berarti di sini adalah 3. Kemudian kalau di interchange ditukarkan hasilnya adalah min 1. Sehingga di sini hasilnya min 1. Kemudian kalau dengan operasi yang ketiga tetap hasilnya adalah 1 seperti ini juga hasilnya 1 seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi dari 224 teoremanya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masih lanjutkan lagi terkait dengan propositional row or column ya di sini. Nah, yang dimaksud propositional ini adalah maksudnya kalau ada bisa diproposisikan gitu ya, maka determinannya itu sama dengan 0. Sebagai gambaran itu bisa kita lihat di contoh ketiga di sini. Ini adalah matriksnya ya. Kemudian ini matriks elemen matriks, kemudian dicari determinannya ya. Jadi 1, 3, 2, 4 ini adalah sama gitu ya. Kemudian ini 2, 6, min 4, 8. Nah, ini adalah dengan menggunakan ini ya, operasi baris elementer gitu ya, operasi baris tetapi dengan yang operasi yang ketiga gitu ya. Jadi di sini saya membuatnya 0. Karena ini kan saya gunakan baris kedua gitu ya, baris kedua dikurangi dengan 2 dikali baris pertama seperti itu. Ini kan karena baris pertamanya sudah 1, kemudian ketika dioperasikan dengan baris seperti ini, ternyata kita cross check R2 itu 2 ya, dikurangi dengan 2 kali 1 itu kan hasilnya 0. Maka di sini adalah 0. Kemudian yang di sini ini juga berarti 6 ya, dikurangi dengan 2 dikali R1-nya itu adalah 3, hasilnya 0. Dan seterusnya seperti itu ketika saya gunakan operasi yang ketiga ini, operasi baris yang ketiga hasilnya adalah 0 semua. Nah, di sini karena 0 semua, ada salah satu baris yang nilainya 0 semua, maka determinannya itu hasilnya adalah sama dengan 0. Langsung aja hasilnya 0, tidak usah kita mencari dengan panjang gitu ya, karena bisa kita lihat di sini ternyata hasilnya adalah 0 gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk contoh yang lain juga sama akan seperti itu ya. Jadi di sini adalah dengan menggunakan operasi baris, kemudian terdapat salah satu yang di baris tersebut yang nilainya 0 semua, sehingga determinannya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke contoh selanjutnya. Di contoh yang keempat itu, di sini saya menggunakan operasi reduksi ya, operasi baris gitu ya, mereduksi suatu baris tapi untuk menentukan suatu determinan gitu ya. Caranya adalah dengan menggunakan teorema tadi 223 yang tadi sudah kita bahas di atas ya, yang 223 tadi seperti ini ya. Ini ya. Nah, ini saya cobakan di contoh yang keempat ini. Matriksnya adalah ini, kemudian saya mencari determinannya ya, jadi determinan itu sama dengan ini bisa saya menggunakan operasi itu ya, first and second rows gitu ya. Jadi saya tukarkan baris pertama dengan baris kedua, karena saya tukarkan berarti saya menggunakan teorema 223, tapi yang ditukarkan itu adalah yang G ini, jadi hasilnya adalah min determinan A. Nah, ini akan sama dengan min determinan A. Di sini adalah min, kemudian determinan dari A-nya gitu ya. Nah, ini sudah kita tukarkan. Ini kan sudah ditukar. Nah, kemudian setelah itu saya dengan menggunakan first row ya. Ini ya. Jadi untuk baris pertama itu jadi saya menggunakan operasi baris yang pertama gitu ya. Ini ya. Jadi 3-nya saya keluarkan. Ini. Sehingga untuk baris pertama menjadi seperti ini. 3 dikali 1 itu kan hasilnya 3. Ini adalah min 6 ya. Kemudian min 3 kali ini ya. 3 kan kali 3 9 seperti itu. Sehingga 3 di sini saya faktorkan, dikeluarkan faktornya gitu ya. Ini untuk operasi baris yang pertamanya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah saya dapatkan ini, ternyata ini juga akan sama dengan gitu ya. Akan sama dengan seperti ini. Ini adalah untuk operasi baris yang ketiga. Nah, operasi baris yang ketiga ini adalah di ini ya, baris ke ini ya, dari baris ketiga itu dikurangi dengan 2 kali baris pertama, sehingga diperoleh seperti ini. Ini hasilnya.
gitu ya. Nah, ini adalah, jadi ini operasi ditukarkan, operasi baris yang kedua, kemudian ini pakai yang pertama gitu ya, di teorema 2, 2, 3, dan ini untuk yang ketiga, operasi baris yang ketiga. Nah, setelah itu saya dapatkan modelnya seperti ini. Nah, kemudian dari sini saya ini kan lagi ya, di operasi baris lagi, sehingga diperoleh hasilnya adalah seperti ini. Ya, nah kemudian ternyata dari sini ini juga kita operasikan lagi sehingga saya peroleh hasilnya adalah di sini. Ini adalah seperti matriks segitiga ya, matriks segitiga yang atas gitu ya. Seperti itu. Nah, ini berarti kita mencari determinan ukuran 3 kali 3 karena ini determinan atas sehingga kita peroleh determinannya itu adalah 1 gitu ya. Jadi ini min 3 kemudian min 55 dengan operasi yang tadi sama gitu ya. Dengan sebelumnya dengan menggunakan teorema 2, 2, 3 kita dapatkan hasilnya adalah 1, 6, 5 seperti itu. Nah, untuk example 5 di sini, ini example 5 itu adalah kita menggunakan operasi baris terlebih dahulu ya dari matriks A ini. Kemudian saya lakukan operasi baris untuk mendapatkan di sini kalau tidak operasi baris kita bisa menggunakan operasi kolom gitu ya. Nah, dengan operasi baris ataupun kolom nanti diperoleh suatu matriks segitiga bawah seperti ini. Nah, ini saya gunakan karena ini sudah 0 ya, sudah kita lihat ini 0, berarti saya otomatis ini saya akan jadikan 0 juga, gitu ya. Untuk menjadikan 0 hasilnya adalah seperti ini matriksnya. Sehingga dengan bentuk seperti ini kita bisa mencari langsung determinannya, hasilnya adalah ini. 1 kali 7 kali 3 kali min 26, hasilnya adalah min 4, min 5, 4, 6. Hasilnya seperti itu. Ini untuk example yang ke-5. Jadi di example ini kita menggunakan operasi baris, kemudian kita menggunakan teorema-teorema tadi ya yang sudah kita bahas sebelumnya kayak gitu. Sehingga kita langsung ketemu determinannya. Nah, untuk yang contoh yang ke-6 ini juga perpaduan ya dengan menggunakan operasi baris dan juga dengan menggunakan ekspansi dari suatu kofaktor. Nah, tadi diketahui determinan ininya ya, matriksnya, matriks A-nya itu adalah ini, kemudian untuk mencari determinannya berarti kita masukkan elemen-elemennya tadi ya. Nah, determinannya di sini saya menggunakan kofaktor ekspansi ya, ekspansi kofaktornya. Nah, saya gunakan kofaktor untuk yang first column-nya, kolom yang pertama ya. Kolom yang pertama berarti kan ini saya hapus sehingga saya peroleh adalah first column ya. Untuk kolom yang pertama berarti ini. Ya, ini kolom yang pertama seperti itu. Kolom yang pertama dengan baris yang kita cek ininya ya, kita cek matriksnya berarti dengan baris yang kedua ya, sehingga saya dapatkan min 1, 1, 3, kemudian 0, 3, 3, 1, 8, 0 gitu ya. Ini kita menggunakan kofaktor ya, kofaktor ekspansi, tapi dengan menggunakan kolom yang pertama dan baris yang kedua, sehingga di sini karena kofaktor ya, sehingga kan di sini posisinya adalah baris 2, kolom 1, berarti 2 ditambah 1, 3, jadi negatif itu adalah min, seperti itu. Nah, selanjutnya kita dengan menjumlahkan ya, operasi selanjutnya itu adalah dengan menjumlahkan baris dengan ini ya, baris operasi baris gitu ya, sehingga kita dapatkan adalah seperti ini. Jadi untuk satu ini saya jadikan 0, berarti kan baris yang ketiga itu dikurangi dengan ditambah ya, ditambahkan dengan baris yang ke-1 seperti ini ya, sehingga nanti ini diperoleh seperti ini hasilnya 0, 3, 9, nah seperti ini. Nah kemudian kita ke kofaktor lagi, ternyata kita ini ya kofaktor 1, 1, kita peroleh 3, 3, 9, 3. Nah kita dapatkan min 1 di kofaktorkan tadi ya, hasilnya seperti ini. Nah ini adalah ukurannya 2 kali 2, sehingga kita dapatkan determinannya itu adalah min 18. Oke, seperti itu. Jadi materi untuk pertemuan hari ini sudah selesai sampai di sini.
Untuk materi minggu depan yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan properties of the determinant function, kemudian combinatorial approach to the determinant. Nah, ini yang akan kita bahas minggu depan. Nah, kesimpulan yang dibahas di pertemuan hari ini adalah kita mencari determinan, tapi bisa dengan menggunakan tadi ya, kofaktornya, ekspansi kofaktor baik baris ataupun kolom, kemudian dengan menggunakan operasi baris. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila tadi banyak kesalahan dan mungkin ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan, kemudian mungkin ada suara dari luar juga masuk ke dalam video. Saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.